Mia selesai menyetrika dan melipat baju-baju. Semua sudah dipindah masuk ke kamar cowok-cowok itu. Hanya tinggal baju seseorang. Mia menatap tumpukan rapi baju-baju itu. Cowok ini paling punya sedikit barang di antara yang lain. Baju paling sedikit, kaos paling belel, jeans dan boxer paling aus. Melihatnya, tiba-tiba Mia prihatin. Belum pernah dia merasa deg-degan saat mau masuk ke kamar satu ini. Mia duduk di kasur tanpa ranjang dan menatap sekeliling. Dibiarkan baju-baju Ishak ada di sisinya. Dia ingin duduk sejenak sebelum memasukkannya ke lemari. "Kamu serius nggak sih?" Mia berbicara lirih pada kamar yang kosong. Entah kenapa, setelah pernyataan cinta semalam, Mia terus memikirkan laki-laki ini. Awalnya, dia merasa takut. Lama-lama ada perasaan aneh yang membuatnya berbunga-bunga. Lalu ketika pagi datang, Mia bisa mengawali hari dengan senyuman. Merasa menjadi gadis paling bahagia karena ada seseorang yang menyukainya. Mia lalu memasak dengan gembira dan menyiapkan acar pare dengan hati berdebar-debar. Sayangnya, cintanya seperti datang terlambat. Ishak seakan menjaga jarak darinya. Dan seketika Mia jadi merasa kehilangan. Usai sarapan tadi, perasaannya semakin aut-autan. Dia menjadi semakin sering mencuri pandang pada Ishak. Dia akui, senyumannya benar-benar bikin hati meleleh. Andai Mia menyadarinya lebih cepat. Mia rindu dirayu-rayu cowok itu seperti biasanya. Mia merebahkan badan di lantai yang dingin. Kepalanya berbantalkan bibir kasur. Lagu Ari Lasso sengaja ia setel lewat ponsel. Kini baru aku sadari, cinta bisa hadir tanpa disadari, dengan perlahan tapi pasti, merasuk di jiwa ini. Diingat-ingatnya lagi setiap momen yang sudah dia lalui bersama Ishak. Mulai dari digodain setiap waktu, lalu menemani cowok itu ke perpustakaan kampus, makan siomay, naik sepeda di kota tua. Mia mengenang dengan baik senyuman dan raut muka komikal dari cowok itu, lalu pernyataannya tempo hari di dalam kafe bernuansa klasik di kota tua. "Mia, mumpung kamu gak punya pacar, nikmati aja masa-masa itu dengan baik. Kejar yang mau kamu kejar, fokus pada cita-citamu." Lama-lama Mia terbuai hingga perlahan jatuh tertidur. Mia baru terbangun ketika mendengar azan asar. Ia membuka mata dan terkejut bukan main karena ketiduran di kamar Ishak. Tumpukan baju yang tadi masih ada di lantai kini sudah tidak ada. Mungkin seseorang memasukkannya ke lemari. Dan posisi Mia kini tertidur pada tempat yang tepat. Berbaring di atas kasur lengkap dengan bantal di kepala. Juga selimut keropi membungkus tubuhnya. Mia lantas terduduk dan memijat kening. Tiba-tiba pintu terbuka. Ishak kaget menemukan Mia sudah duduk di kasurnya. Cowok itu tampak baru saja berwudu. Terlihat dari wajah dan rambut bagian depan yang basah. "Enak boboknya." "Sorry mas, ketiduran." Mia meringis malu. "Nggak apa-apa Mia, bobo aja dulu kalau capek." Mia tak bisa membohongi dirinya kalau dia senang diperhatikan oleh Ishak, terutama setelah seharian ini hatinya dilanda rindu sebab Ishak yang tiba-tiba sulit ia jangkau. "Mas." Mia berdiri ketika Ishak sedang membuka lemari dan mencari-cari sesuatu. "Soal semalam, Indri cantik ya Mia?" Mia berkedip mendengar pernyataan Ishak yang keluar sekilat mungkin. Gadis itu menghela napas terluka. "Cantik ya?" Ishak menatapnya beberapa jenak sebelum mengangguk-angguk. "Tipe abang banget deh." Ishak tertawa-tawa canggung, jantungnya berdetak tak karuan hanya karena Mia menyinggung soal kejadian semalam. "Jadi yang semalam itu bercanda ya?" Mia menunduk memainkan kakinya, dua tangannya beremas bagian bawah kaos. "Semalam ngapain?" Soal pacar." "Hah?" Ishak lagi-lagi berwajah bingung. "Pacar apaan?" Mas Ishak bukannya mau kita pacaran?" "Hah? Pacar ya?" Ishak menggaruk-garuk rambutnya. "Mia kena delusi kali ah."
Ishak kembali membalikkan badan, membelakangi Mia. Matanya mengetuk rapat. Gigi-giginya saling bergemeretak dan dua tangannya mengepal erat. Dia benci pada dirinya sendiri yang mendadak kehilangan nyali. Di depan Mia, mulutnya tercekat, tak tahu harus berkata apa atau bersikap bagaimana. Oke. Suara pasrah Mia entah kenapa terasa begitu menyakitkan di dadanya, seperti menusuk-nusuknya, menimbulkan rasa perih yang dalam. Delusi ya? Mana udah GR banget aku. Mia tertawa dengan suara parau. Ditetapnya punggung Ishak yang bergerak-gerak naik turun mengikuti deru napasnya. Maaf ya mas, gak tahu diri banget ya akunya. Mia lalu berbalik dan membuka pintu kamar. Ditinggalkannya Ishak seorang diri. Dia masih berdiri sembari menahan air mata yang hendak tumpah. Untung ruang tamu sedang kosong. Dia berjalan keluar rumah, naik ke atas lalu masuk kamar mandi. Mia menangis sesegukan di sana. Mungkin Ishak benar, dirinya hanya terjebak delusi. Mana mungkin lelaki kayak dia menyukai Mia, ya kan? Oh salah, Ishak memang tidak mengatakan kalau dia menyukainya. Dia tidak pernah bilang menyayangi Mia, terlebih mengatakan dia menginginkan Mia ataupun mencintainya. Tidak ada kalimat seperti itu. Yang ada hanyalah kalau Mia memang tidak salah dengar, Ishak hanya menanyakan apakah Mia mau jadi pacarnya atau tidak. Bukan berarti dia menyukai Mia kan? Bodoh. Diusapnya air mata yang meleleh di pipi. Mia menatap ke cermin di wastafel, memandang dirinya yang kacau, penuh air mata dengan cuping hidung merah seperti buah ceri. Selepas sholat asar, Mia turun untuk bersiap masak makan malam. Tetapi ketika tiba di ruang tamu, dilihatnya Ishak dan David sedang bermain-main bersama Indri. Balikin Ri, nanti yang ngasih marah, pinta David. Tetapi Indri menyembunyikan benda itu di balik punggungnya. Siapa sih yang ngasih? Pacarnya ya, A. Indri berlari ke sana kemari, rambut panjangnya tergerai-gerai indah. Bukan. Ya udah, ini buat Indri aja atuh. Dipeluknya benda itu. Mia yang berdiri termangu di depan pintu lantas tahu apa yang sedang diperebutkan. Bantal pup punya David. Nakal ya kamu, kena sekarang. Ishak berhasil menyergap satu tangan Indri. Gadis itu menjerit dan meronta. Ih, Ishak sakit, Biasa aja, nggak usah pakai mendesah-desah segala, kayak lagi diapain aja, ujar Ishak sambil melepaskan genggaman tangannya. Takut kalau teriakan Indri membuat mereka digerebek warga. Buat Indri ya, ya, please, ini tuh unyu banget. Dipeluknya lagi bantal itu. Ketika David menyadari kehadiran Mia di pintu, cowok itu lantas bertanya, boleh Mia? Mia semakin ingin menangis saja. Rupanya Mia memang punya hati agar-agar yang rapuh. Hanya begitu doang rasanya hatinya sudah akan hancur. Terserah, ujar Mia. Indri bersorak lalu memeluk bantal itu lekat-lekat. Mia berbalik, mengurungkan niat untuk masuk rumah itu. Dia berjalan ke halaman menuju gerbang. Masih didengarnya suara bahagia Indri. Sepertinya dia baru saja menjahili David sehingga David berlari mengejarnya karena Indri menjerit-jerit lagi. Sergap dari situ, perintah David pada Ishak. Mau kemana kau? Terdengar suara Ishak menghadang Indri yang tertawa-tawa dengan jeritan tertahan. Mia berlalu keluar gerbang, meninggalkan rumah itu, tak tahu mau menenangkan diri kemana. Dia hanya sedang butuh sendiri. Bersambung.